Lo tahu nggak bro, dulu pernah ada masa di mana Nusantara berdiri gagah, disegani, bahkan ditakuti oleh kerajaan-kerajaan di Asia. Sebuah kerajaan yang katanya bisa menguasai lautan, memerintah puluhan negeri, dan menyatukan ratusan pulau dari Sumatera sampai Papua. Namanya Majapahit. Tapi kayak semua kejayaan di dunia nggak ada yang abadi. Yang pernah berdiri di puncak kemegahan, suatu hari pasti akan jatuh. Dan kisah Majapahit adalah kisah tentang kebesaran, ambisi, pengkhianatan, dan kejatuhan. Semua bermula tahun 1293 Masehi. Saat itu, kerajaan besar Singasari baru aja runtuh karena pemberontakan Jayakatwang dari Kediri. Seorang bangsawan muda bernama Raden Wijaya, menantu Raja Kertanegara, berhasil lolos dari Maut. Dia melarikan diri ke daerah hutan lebat yang penuh buah maja yang rasanya pahit. Dan dari situlah nama Majapahit lahir. Raden Wijaya bukan orang sembarangan. Dengan kecerdikannya, dia pura-pura tunduk pada Jayakatwang sambil menunggu waktu yang tepat buat balas dendam. Dan takdir seolah berpihak padanya karena tak lama kemudian datanglah pasukan Mongol yang dikirim Kubilai Khan dari Tiongkok buat menghukum Jawa. Raden Wijaya memanfaatkan mereka buat menjatuhkan Jayakatwang. Begitu Kediri kalah, Raden Wijaya malah berbalik menyerang pasukan Mongol dan mengusir mereka dari Jawa. Cerdik banget bro. Itulah awal lahirnya kerajaan besar Majapahit. Di tanah yang dulunya cuma hutan pahit, setelah Raden Wijaya wafat, tahta diwariskan ke keturunannya sampai akhirnya muncul nama yang bakal menggetarkan Asia Tenggara, yaitu Gajah Mada. Lo pasti pernah denger Sumpah Palapa. Itu bukan cuma kata-kata kosong loh. Dalam sumpahnya, Gajah Mada bilang, selama belum menyatukan Nusantara, aku tidak akan menikmati palapa, yaitu kenikmatan dunia. Dan sumpah itu dia tepati. Di bawah Raja Hayam Wuruk dan dengan Gajah Mada sebagai Mahapatih, Majapahit mencapai puncak kekuasaan. Mereka taklukkan Bali, Lombok, Kalimantan, Sumatera, bahkan sampai ke Semenanjung Malaya dan sebagian Filipina. Bayangin bro, di abad ke-14 sebelum Indonesia ada, Majapahit udah menyatukan ribuan pulau di bawah satu panji. Diplomat Tiongkok, India, dan Arab datang membawa hadiah. Pelabuhan-pelabuhan Majapahit jadi tempat berkumpulnya pedagang dari seluruh dunia. Tapi di balik kejayaan itu mulai muncul retakan kecil. Ambisi, kekuasaan, dan intrik istana mulai memakan dirinya sendiri. Setelah Gajah Mada wafat, Majapahit kehilangan arah. Raja-raja berikutnya sibuk berebut tahta, saling menjatuhkan satu sama lain. Wilayah-wilayah yang dulu tunduk mulai melepaskan diri. Sampai akhirnya pecah perang besar yang disebut Perang Paregreg antara Wikramawardhana dan Bre Wirabumi. Perang saudara ini bikin Majapahit lumpuh dari dalam. Kerajaan yang dulu menaklukkan lautan sekarang terpecah cuma karena perebutan kekuasaan. Dan di luar sana, dunia udah berubah. Kerajaan Islam di pesisir mulai bangkit. Perdagangan beralih ke tangan baru. Dan Majapahit yang dulu megah, pelan-pelan mulai tenggelam. Sekitar abad ke-15, Kerajaan Demak muncul sebagai kekuatan baru. Majapahit makin kehilangan pengaruh sampai akhirnya benar-benar hilang dalam catatan sejarah. Yang tersisa cuma reruntuhan, prasasti, dan kisah yang dituturkan turun-temurun. Tapi bro, Majapahit nggak benar-benar mati. Ruhnya masih hidup di dalam nama Nusantara yang pertama kali diucapkan Gajah Mada. Di lambang Garuda, di semangat persatuan Indonesia yang kita kenal hari ini, Majapahit bukan cuma kerajaan, tapi cermin sejarah bahwa bangsa ini pernah berdiri gagah dan disegani dunia. Dan siapa tahu, mungkin semangat itu masih nunggu buat dibangkitin lagi. Kalau lo bangga jadi bagian dari negeri yang pernah sebesar Majapahit, tekan tombol subscribe dan bantu sebarkan lagi kisah kejayaan Nusantara ini ya. Karena sejarah bukan cuma buat diingat, tapi buat dibangkitkan. See you next video.